Sri Maulida, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Saya merupakan satu-satunya dosen yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 dan S2 dalam bidang ekonomi syariah. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak 2016, yaitu mata kuliah ekonomi syariah. Adapun pemaparan kali ini merupakan bukti unjuk kerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Baik, berikut saya akan menjelaskan mata kuliah ekonomi syariah. Mata kuliah ekonomi syariah dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi syariah khususnya di Kalimantan Selatan yang semakin meningkat. Sehingga mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai perkembangan ekonomi syariah. Mata kuliah ekonomi syariah ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya atau MKKB yang diberikan kepada mahasiswa semester ganjil, yaitu mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah adalah yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori ekonomi syariah baik mikro syariah ataupun makro syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme sistem perekonomian syariah dan peranannya dalam pengambilan kebijakan ekonomi syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu menyimpulkan perilaku ekonomi syariah baik secara individu, rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah dalam mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya ekonomi syariah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep metodologi penerapan dan analisis kuantitatif pada bidang ekonomi syariah. Berikut saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mata kuliah ekonomi syariah. Mata kuliah ekonomi syariah ini membahas mengenai pengantar dan isu-isu terkini terkait dengan teori dan praktek ekonomi syariah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip, institusi, kebijakan, kemudian instrumen ekonomi syariah. Pada mata ajar ini akan dibahas topik-topik terkait mikro dan makro ekonomi syariah, mekanisme pasar, kemudian teori konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, struktur pasar, kebijakan fiskal, dan moneter. Nah, tujuannya mata kuliah ini harapannya mampu untuk membangun kemampuan yang diperlukan bagi mahasiswa untuk melakukan apresiasi terhadap alternatif sistem ekonomi lain di luar ekonomi konvensional yang sudah ada. Nah, materi pembelajaran yang akan saya berikan terdapat 14 materi. Yang pertama, pengantar ekonomi syariah, yang kedua, sistem ekonomi syariah, yang ketiga, kepemilikan dalam ekonomi syariah, keempat, pemanfaatan kepemilikan, kemudian kelima, pengembangan kepemilikan dalam ekonomi syariah, keenam, distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah, ketujuh, mikroekonomi syariah, kedelapan, perilaku konsumen dalam ekonomi syariah, kesembilan, perilaku produsen dalam ekonomi syariah, 10, makroekonomi syariah, 11, kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah, kemudian pertemuan materi 12, kebijakan moneter dalam ekonomi syariah, 15, akad muamalah, dan 14, ekonomi syariah dan perkembangannya. Untuk sistem pembelajaran di Prodi Ekonomi Pembangunan saat ini dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring dan secara daring.
Daring dilaksanakan melalui Zoom atau Google Meet, kemudian juga menggunakan Simari Universitas Lambung Mangkurat atau disingkat dengan Simari OLM. Pengumpulan tugas melalui Simari OLM, kemudian di Simari OLM juga saya memberikan instruksi kuliah, modul dan materi kuliah, kuis, tugas individu maupun tugas kelompok, dan pengumuman melalui Simari OLM tersebut. Selain itu juga saya membuat video pembelajaran dan diunggah ke channel YouTube saya. Nah, langkah strategi ini saya lakukan agar mahasiswa dapat menerima materi dan pembelajaran dengan baik, sehingga program tadi menghasilkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan mata kuliah ekonomi syariah ini terdapat 3 metode. Yang pertama dengan metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dan memahami materi dengan jelas. Kemudian metode yang kedua adalah metode diskusi. Nah, dengan metode ini saya memberikan mahasiswa studi kasus terkait dengan perkembangan ekonomi syariah. Tujuannya agar mahasiswa memahami perkembangan terkini terkait perekonomian syariah, baik di Kalsel maupun di Indonesia atau dunia, seperti maraknya digitalisasi saat ini. Lalu bagaimana institusi ekonomi syariah dapat beradaptasi di dalamnya, seperti digitalisasi zakat, digitalisasi perbankan syariah, kemudian digitalisasi dalam social finance dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pemberian kuis. Nah, tujuan pemberian kuis ini agar mahasiswa dapat mengambil pokok utama pembahasan dalam pembelajaran dan memacu keseriusan mahasiswa ketika kuliah. Setelah diskusi kelompok dan menganalisis, mahasiswa juga dapat menyimpulkan perkembangan ekonomi syariah. Untuk mendukung metode tersebut, saya menyediakan PowerPoint, modul, kemudian video pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Kemudian untuk sistem penilaian, di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu 30% untuk tugas. Tugas ini meliputi tugas individu, kemudian tugas kelompok dan kuis. Kemudian yang 30% lagi adalah nilai OTS, ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini merupakan mahasiswa mengikuti ujian, menjawab soal esai yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Ini dan untuk penilaian yang dinilai adalah kata-kata analisis, kritis, dan pendapat mahasiswa terkait dengan materi dalam mata kuliah ekonomi syariah. Kemudian yang terakhir OAS atau ujian akhir semester. Penilaian ini juga dilakukan terhadap kata-kata analisis, kritis, dan pendapat mahasiswa dalam soal ketika menjawab soal esai yang diberikan. Kemudian nilai dapat langsung diketahui oleh mahasiswa setelah saya input melalui Simari OLM, sehingga mahasiswa dapat meminta remedial ketika nilai yang diterima kurang memuaskan. Berikut saya tampilkan materi video pembelajaran mata kuliah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Kita hari ini memasuki materi mengenai perilaku produsen dalam ekonomi
syariah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai kepemilikan, kemudian distribusi kekayaan, kemudian ekonomi Islam, kemudian juga lalu membahas teori konsumsi atau konsumen dalam syariah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perilaku produsennya. Nah, kita hari ini memposisikan diri kita sebagai produsen. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu nanti kita akan membahas mengenai pengertian produksi menurut ekonomi syariah, kemudian juga membahas mengenai tujuannya, motivasi, formulasi, dan terakhir nanti nilai-nilai dalam produksi. Nah, tentu dengan ini tujuannya adalah untuk kita ya, kalian mampu memahami apa itu produksi dalam Islam. Kemudian juga tujuannya bagaimana kalian mampu memahami tujuan produksi dari ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian juga memahami motivasi, formulasi maslahah dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian produksi menurut ekonomi Islam. Nah, ini pengertian produksi. Ketika kita memproduksi berarti kita menciptakan sesuatu kan. Sesuatunya itu bisa barang dan jasa. Ya, barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan. Nanti kita jual kepada konsumen. Nah, secara teknis produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output. Inputnya apa? Itu ya bahan mentah, kemudian sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, ada modal, ada teknologi. Menjadi output yaitu berupa barang dan jasa. Nah, kemudian definisi ini dalam pandangan ilmu ekonomi yang luas, ya. Nah, ini menurut ekonom. Ekonom itu ahli ekonomi, namanya ekonom. Nah, ekonom Muslim kontemporer, ya. Ini ada menurut Hab lahir 92, ya. Kemudian juga ada menurut Manan dari India, Abdul Manan, ada Rahman, ya. Kemudian juga ada Ul-Haq. Jadi tokoh-tokoh ini membahas mengenai apa sih produksi, pengertian produksi secara ekonomi syariah. Misal nih kayak seperti Hub, ya. Berarti usaha manusia tidak hanya memperbaiki kondisi fisiknya, tetapi tujuannya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Manan juga demikian. Di sini menjelaskan bahwa ada konsep yang namanya gift, ya. Gift itu apa? Ya. Kemudian Rahman, ada keadilan, ada pemerataan. Kemudian ada Ul-Haq di sini bahwa ketika memproduksi barang-barang yang untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang pokok merupakan fardu kifayah. Bahwa di sini juga terdapat keadilan dan kebajikan. Nah, di situ yang kita boldnya, ya. Maksudnya di situ pengertian secara ekonomi syariah bahwa ada nilai-nilai di dalamnya, tidak hanya sekedar menciptakan barang dan jasa saja. Itu apa arti produksi dalam ekonomi syariah. Nah, kemudian dari beberapa pendapat tadi, secara umum ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi manusia. Masalah tadi apa? Minggu lalu sudah kita bahas. Ya, ada manfaat plus berkah dalamnya. Ya, jadi bagaimana produksi itu tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga kepada ya konsumen juga, tapi berkah di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian tujuan produksi jelas. Di minggu lalu kita udah membahas, ya,
bahwa ketika kita mengkonsumsi, kita harus memperhatikan berkah di dalamnya. Apa cara kita memperhatikan berkah? Yaitu kita mengkonsumsi yang halal, ya. Nah, termasuk juga memproduksi, yaitu memproduksi barang dan jasa yang yang halal, yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Kemudian memproduksi nanti juga ada terkait dengan SDM-nya, sumber daya manusianya, gitu ya. Jadi ada tujuannya. Nah, orientasi produksi ini ada yang tahu nggak? Ada ad-din, an-nafs, al-aql, al-mal, anas. Jadi ini adalah bagaimana ketika kita memproduksi, kita memperhatikan yang namanya agama, ya. Kemudian ketika kita memproduksi, memperhatikan yang namanya jiwa kita, ya. Kemudian yang ketiga, akal, ya, akal. Ya. Kemudian yang keempat, memproduksi itu harus memperhatikan yang namanya amal, itu apa? Harta. Kemudian yang terakhir, anas, itu keturunan. Jadi gimana caranya bahwa ketika kita memproduksi, yang kita perhatikan adalah kelima unsur ini. Nah, ini namanya orientasi produksi dalam ekonomi syariah. Kalau kalian pernah mendengar, itu namanya maqasid syariah, ya. Sampai saat ini penelitian maqasid syariah masih dilaksanakan. Bahkan terakhir penelitian ibu pun memasukkan maqasid syariah. Bagaimana sih harta itu, bagaimana sih kita mengeluarkan harta itu masuk dalam maqasid syariah. Ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ingin bertanya nih Bu, bagaimana contoh menjaga harta dalam orientasi produksi amal Bu? Alma, ya? Gitu. Oke. Siapa namanya? Rian, oke. Bagus pertanyaannya, Rian. Bagaimana orientasi produksi dalam menjaga harta? Jadi ketika kita berproduksi, kalian memproduksi mendapatkan keuntungan nggak? Ya kan, kalau kita jual, kita sebagai produsen mendapatkan keuntungan. Apakah ketika kita dapat untung, kita akan menyedekahkannya? Pertanyaan itu dulu. Dikatakan dari ya. Kalau menyedekahkan, berarti itu namanya masuk amal. Jadi ketika kita memproduksi 20% dari keuntungan akan kami sedekahkan atau sumbangkan, atau 10% atau 5%, atau ada restoran yang menyebutkan bahwa 16% dari keuntungan sudah akan kami sedekahkan, ya. Ada itu di salah satu restoran di Jakarta, dan mereka itu pembayar pajak terbaik di Garuda. Mungkin karena tadi ya, karena mereka punya keuntungan kemudian disuburkan dengan sedekah. Makanya zakat infak sedekah itu merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi. Ya Pak, jelas ya? Oke. Kemudian, nah ini tujuan produksi. Tujuannya adalah berarti maslahat. Kalau secara konvensional kita memikirkan hanya untung. Jadi kalau di ekonomi konvensional itu namanya profit maximizer, maksimal. Tapi kalau dalam ekonomi syariah itu maslahat maksimal. Gimana supaya kita memproduksi memberikan manfaat juga memberikan berkah, gitu ya. Nah ini tujuannya. Kemudian, nah ini motivasi. Kalau konvensional tadi udah kita bahas keuntungan. Ketika kalian nanti sebagai pengusaha kaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hansa ingin bertanya Bu, kalau yang berhak kos itu seperti apa? Saya Desi ya, kayak Desi. Apa contoh berkah kos dalam kehidupan
nyata ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira kalau kalian konvensional, keuntungannya banyak nggak? Iya. Banyak, karena kalian tidak memikirkan adanya berkah. Tapi ketika kalian memikirkan kayak tadi, setiap keuntungan naik, setiap bulan keuntungan naik, kalian bagi-bagi berkah, jadi berkah bagi-bagi apa yang nyebutnya anak yatim, berkurang nggak profitnya? Ya, secara realnya itu memang berkurang. Nah, itu yang dinamakan berkah kos. Itu biaya atas berkah. Ya tadi kita mau mendapatkan berkah, jadi harus ada biaya atas berkah tersebut. Itu dengan keuntungan kita tentu tidak lagi 100%, karena sudah misalkan 60% dari keuntungan, 20% dari keuntungan masuk ke dalam berkah kos tadi. Ya, jadi maslahah itu adalah TR dikurang TC dikurang berkah kos. Ya, memang pada dasarnya berkah kos itu membuat keuntungan kita berkurang. Tetapi yang kita yakini adalah bahwa yang namanya sedekah itu menimbulkan berkah. Dalam hukum penawaran ekonomi syariah ada unsur yang harus diperhatikan. Nah, unsurnya itu apa aja? Nah, ini kita harus memperhatikan bahwa nilai-nilai ya, berwawasan jangka panjang, menepati janji dan kontrak. Nah, ini beberapa nilai yang harus dipegang oleh produsen yang memperhatikan nilai prinsip dalam produksi ya. Nah, ini yang paling penting nih buat Ibu nih ya, bahwa mengikuti syarat sah dan rukun akad. Teknologi produksi bersifat given atau konstan, sehingga tidak mensubstitusikan modal dan tenaga kerja. Ya. Nah, apakah implikasinya terhadap teknologi, nilai prinsip Islam dalam teknologi? Kita tetap kok mencerminkan gitu. Kita tetap menggunakan teknologi dalam bentuk efisiensi, bukan artian tadi katanya modal apa tenaga kerja tidak boleh digantikan dengan teknologi dengan mesin. Tapi apakah kita menolak? Kita bisa tetap menggunakan, tapi dalam bentuk pengefisiensian, kemudian continuous improvement, terus berkembang, kemudian dalam skala prioritas bagi penggunaan input lokal. Nah, ini tadi nilai-nilai dalam kita memproduksi. Nah, untuk nilai-nilai ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, izin masuk tanpa salah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rofiati. Saya ingin bertanya, Bu, apakah ada contoh continuous improvement Dalam produksi ini ya? Iya, Bu. Oke. Nopi ya? Rofi. Oke, Rofi. Pertanyaannya, apakah ada contoh bahwa kita terus berkontinuous improvement? Ini apa artinya nih? Terus melakukan perkembangan, perbaikan. Dalam artian apa? Tadi yang seperti dijelaskan bahwa yang namanya ekonomi syariah tetap peduli, tetap mengutamakan dengan tenaga kerja. Bukan berarti menolak teknologi juga, tapi tetap berimprovement, mengembangkannya dengan teknologi. Tapi tetap tenaga manusia tetap digunakan atau dipakai. Nah, contohnya ada, ya. Contohnya itu misal seperti yang terakhir Ibu lakukan penelitian terakhir. Ibu melakukan penelitian terkait dengan peluang dan tantangan dalam digitalisasi zakat. Ya. Zakat itu syariah banget ya? Iya. Ya kan? Tapi apakah dia menolak digitalisasi? Tidak. Sekarang kita bersedekah, apakah kita harus ke masjid? Tidak. Kita bayar zakat, haruskah kita langsung datang ke Basnas? Tidak. Bisa kita transfer? Iya, bisa. Artinya perkembangan
teknologi tidak menjadi hambatan, tidak juga kita menolak terhadap teknologi. Ya, meskipun kita memproduksi dalam nilai-nilai prinsip syariah. Nah, kalau ini juga pasar digital syariah dalam transaksi bisnis modern. Ada pasar digital syariah? Ada. Ketika itu pasar digital syariah, maka tidak ada barang yang dilarang di dalamnya. Ya, jadi ada barang-barang, ada kriteria barang-barang yang harus masuk di situ. Nah, 2 contoh tadi itu ibu mau kalian jadikan tugas, gitu ya. Nanti tugasnya di-upload di Simari seperti biasa ya. Jadi penilaian pun bisa kalian lihat melalui Simari juga. Nah, tugasnya nanti juga instruksinya ibu upload juga di Simari. Apa yang harus kalian lakukan dengan 2 jurnal ini? Yang pasti harus kalian bedah, gitu ya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian tanyakan juga di grup WhatsApp kita ya. Tuh. Jadi ada instruksinya sudah ibu upload, kemudian bilik assignmentnya juga sudah ada, kemudian juga kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Oke, kita kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Yang pertama, apa produksi menurut Islam tadi? Yaitu memproduksi barang dan jasa untuk mencapai Yang kedua, tujuan produksi menurut Islam. Tujuannya adalah maslahah. Kemudian motivasi. Maslahah maksimal, maksimizer, ya. Kemudian formulasi maslahahnya tadi bagi produsen M sama dengan TR dikurang TC dikurang BC tadi apa? Contohnya kemudian nilai-nilai Islam dalam produksi salah satunya ada adil. Ya, demikian tadi teori produsen dalam ekonomi syariah. Kita akan melanjutkan minggu depan yaitu ujian ya, ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester dilaksanakan secara online. Jadi soal ada di Simari, nanti juga penilaian akan ibu input melalui Simari. Jadi kalian bisa tahu nilai kalian berapa. Nilai UTS itu 30% ya. Nah, ini upload tugas perilaku konsumen. Nanti dibilah ini. Kemudian ini perilaku konsumen ya, di produsen harusnya ya. Ini juga nanti ada kuis yang kalian kerjakan. Kuis itu sedikit ya. Nah, ini middle testnya. Nah, middle test ekonomi syariah ada 6 soal analisis. Tidak boleh kopas, harus menggunakan bahasa sendiri yang mudah dipahami. Ada 6 soal dalam waktu 50 menit ya. Soal analisis ini ibu ambil dari seperti kita sering tanya jawab di kelas. Kalian langsung menjawab di Simari. Jadi langsung kalian ketik ya. Langsung kalian ketik di Simari. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan hari ini. Kita akan melaksanakan middle test minggu depan. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi gambaran kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran pada program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya mata kuliah ekonomi syariah. Semoga memberikan manfaat. Salam ekonomi syariah, salam kemaslahatan masyarakat.